Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan Syafaat Malam. Tema doa tengah minggu di Jemaat GKI Gading Indah untuk Minggu Prapaskah keempat adalah belas kasih atau belas kasihan. Nah, selaras dengan itu, cerita kita hari ini berjudul Ayo Buktikan. Dikisahkan di sebuah ruang pertemuan berkumpullah para pengunjung, tua, muda, lelaki, perempuan. Begitu banyak orang yang datang sehingga ruangan itu penuh sesak. Rupanya ada semacam agama atau aliran baru. Seorang laki-laki dengan mengenakan setelan jas yang rapi maju ke depan. Rupanya dia adalah pembicara tunggal di dalam pertemuan itu. Topik yang ia sampaikan adalah tentang belas kasih. Dengan penuh semangat, dengan berapi-api, ia berbicara tentang bagaimana spirit belas kasih, kekuatan belas kasih akan memampukan orang berkorban, sehingga membebaskan orang dari kemelekatan pada materi, keterikatan pada kenikmatan duniawi, bahkan juga mengatasi kelemahan rasa sakit ragawi, sehingga penderitaan jasmani tidak menghalangi orang dalam mewujudkan belas kasih itu. Semua orang mendengarkan dengan terpukau. Setelah selesai, sang pembicara kembali ke tempat duduknya. Tentu saja tempat duduk paling depan, di kursi yang nyaman, dengan meja kecil di hadapannya, dan di atas meja tersaji minuman dan makanan kecil. Baru saja ia duduk, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Apakah Bapak sungguh yakin dengan apa yang Bapak katakan tadi? Meyakini bahwa ketika hati dipenuhi belas kasih, maka belas kasih itu akan memampukan orang berkorban, sehingga penderitaan jasmani tidak menghalangi orang dalam mewujudkan belas kasih itu." Sang pembicara berdiri, ia menengok ke belakang, melihat orang yang menyampaikan pertanyaan itu. Ternyata itu diucapkan oleh seorang lelaki yang terlihat sudah cukup lanjut usianya. Lelaki tua itu duduk persis di samping jendela yang oleh penyelenggara sengaja dibuka agar udara dalam ruangan tidak pengap. Dengan senyum lebar, sang pembicara berkata, "Oh, tentu saja Pak. Saya meyakini apa yang saya sampaikan tadi." "Kalau begitu," kata lelaki tua itu, "bersediakah Bapak bertukar tempat dengan saya? Saya masuk angin duduk di sini." Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, ceritanya ya cuma sampai di situ. Masing-masing kita boleh melanjutkan dengan versi kita sendiri. Tapi mari kita ingat apa yang dipersaksikan di dalam surat Roma pasal 12 ayat 9. Yang mengatakan begini, "Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik." Istilah tulus ikhlas dalam bahasa aslinya adalah an upok
kritos. Gabungan dari kata depan a yang artinya tidak atau bukan, dan kata hipokrinomai yang berarti bersikap sebagai orang munafik. Oleh karena itu, tidak salah-salah amat menurut saya jika Alkitab terjemahan baru edisi pertama menerjemahkan ayat itu dengan ungkapan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Belas kasih atau belas kasihan seperti yang dicatat dalam Lukas 10 ayat 37, eleos dalam bahasa aslinya adalah sikap hati yang lahir dari luapan kasih yang tulus, yang bukan pura-pura. Belas kasih yang seperti itu mencerminkan keutuhan, integritas dalam diri seseorang, bahwa apa yang dikatakan, dilakukannya dengan tulus, selaras dengan kasih dan kebenaran Allah yang memenuhi hati dan pikirannya. Mengajarkan belas kasih tanpa mempraktikannya adalah identik dengan kepura-puraan, kemunafikan. Ayo, buktikan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, ampunilah kami kalau di sana sini kami masih gagal untuk mempraktikkan belas kasih dalam ketulusan, dalam keutuhannya. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami kekuatan dan hikmat untuk mau terus hidup di dalam belas kasihan Allah dan menghidupinya dalam keseharian hidup, yaitu dengan menghadirkan belas kasih yang tulus dalam relasi dengan semua orang di sekeliling kami. Tuhan, tolonglah kami. Dengan kerinduan yang sama kami berdoa bagi makin mewujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini. Kami berdoa untuk penyelesaian konflik-konflik antar bangsa, antar negara, untuk orang-orang yang berada di dalam kesesakan akibat bencana-bencana yang menimpa mereka, entah bencana alam ataupun bencana akibat ulah manusia, peperangan, kejahatan, kekerasan, dan sebagainya. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan segala pergumulan yang dihadapi dan harus diselesaikan bersama sebagai satu kesatuan bangsa di tengah keragaman yang ada. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami agar mereka mau tetap berpegang teguh pada kebenaran, keadilan, mewujudkan kehidupan bersama yang makin damai, yang makin sejahtera. Demikian juga kami tetap berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat sebagai tanda dari kehadiran shalom kerajaan Allah di muka bumi ini, agar gereja-gerejamu makin tekun, makin setia mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan.
Kami berdoa khususnya untuk rangkaian kegiatan dalam masa Raya Paskah, juga yang diselenggarakan di Jemaat GKI Gading Indah. Tuhan yang sempurnakan apa yang dipersiapkan oleh panitia Paskah, agar lewat rangkaian kegiatan yang dilakukan, jemaat-Mu makin mampu menghayati makna dari peristiwa-peristiwa yang diperingati dalam masa Raya Paskah ini. Kami juga berdoa bagi setiap kami seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang punya beban karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang punya persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Ada yang sedang bingung karena berbagai ketidakpastian di masa depan, entah pendidikan, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Apapun persoalan kami mohon mampukan kami untuk tetap menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami, agar kami tahu kepada siapa kami boleh bersandar, siapa yang dapat menjadi sumber pengharapan kami, sehingga kami tidak salah pilih. Kami juga turut bersukacita bersama saudara-saudara kami yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, kalau akan tiba saatnya dalam 1-2 hari ke depan ini, mereka akan kembali pulang setelah melakukan tradisi mudik. Engkau juga yang sertai di dalam perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya malapetaka. Kalau tiba saatnya sebentar kami akan beristirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, untuk dapat terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat, Tuhan tetap beserta kita.